Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang luar biasa ini kita dipertemukan kembali dalam acara yang sama, kajian udara silaturahim di Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya, yang juga disiarkan langsung melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadhihi lailah al-mubarakah. Karena kedatangan bapak-bapak juga ibu-ibu di masjid yang mulia ini, insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di majelis ilmu. Dan yang terpenting juga kita akan bersama-sama mengucapkan marhaban bihuduri Ramadan. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, yang setiap kita mitra muslim yang saat ini hadir langsung di Masjid Al-Irsyad atau Anda yang saat ini mendengarkan di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya harus mempersiapkan diri. La budda lana minal isti'dad wal i'dad. Harus mempunyai persiapan dan kesiapan untuk bisa memanfaatkan momentum Ramadan sebagai waktu untuk kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama dengan Ustadz Fauzi Faisal Bahrish dari Jakarta. Beliau adalah staf pusat konsultasi syariah di Jakarta. Kita awali mitra muslim kajian kita di malam hari ini dengan qiraatu Al-Quran, qiraatu ayin minal Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Jamal Badri. Beliau adalah siswa sekolah dasar Al-Irsyad Surabaya. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Muhammad Jamal Badri. Beliau adalah siswa sekolah dasar Masjid Al-Irsyad Surabaya. Al-Irsyad Surabaya maksud kami. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada kesempatan malam hari ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik mitra muslim, seperti yang tadi sampaikan bahwa kita akan mengkaji bersama dengan Ustadz Fauzi Faisal Bahrish dari Jakarta. Beliau adalah staf pusat konsultasi syariah di Jakarta. Kita akan belajar dan mengaji tentang bagaimana seharusnya kita umat Islam menyambut bulan suci Ramadan. Tidak hanya kita mengatakan marhaban ya Ramadan, tetapi kita benar-benar mempersiapkannya, baik persiapan secara pikiran, secara ruhani, secara fisik, atau bahkan persiapan maliyah, persiapan harta, karena ibadah Ramadan insya Allah sangat istimewa dan berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Langsung kita persilakan kepada Ustadz Faisal Bahri. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah, di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita menjadi satu pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi kita di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tidak terasa berjalannya waktu begitu cepat. Allah Subhanahu wa taala memutar waktunya, masa, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan akhirnya kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini adalah perjalanan waktu yang tidak bisa dihentikan, karena yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin rasanya kita melaksanakan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan. Sekarang kita akan kembali memasuki bulan Ramadan. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan bertambahnya usia kita juga menjadi sarana bagi bertambahnya amal-amal saleh kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ramadan, satu bulan yang sama-sama kita ketahui memiliki berbagai keutamaan.
Hal ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka lembaran Al-Qur'an, di antaranya ayat-ayat yang baru saja kita dengar, dan kita buka lembaran hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati begitu banyak penjelasan dan keistimewaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat. Ramadan bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya. Ramadan adalah saat Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu Jahannam dan membelenggu asyayatin. Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan adalah saat-saat istijabahnya doa-doa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Ramadan, dan cukup bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan di antara sekian bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita. Allah hanya menyebut bulan Ramadan, itu menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan. Allah tidak pernah menyebutkan bulan Muharram, tidak pernah menyebutkan Safar di dalam Al-Quran, dan semua bulan di dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini adalah satu indikasi ikhwatal iman betapa Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperkenalkan oleh Allah kepada hambanya, diperkenalkan oleh Allah kepada semua manusia, terutama kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian kita berhenti sejenak. Kita lihat di lain sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada kita, memberikan satu peringatan kepada kita, memberikan satu perhatian kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang-orang yang diberikan kesempatan masuk ke bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis menyebutkan rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Bisa jadi ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamih illa as-sahar wa ta'ab. Bisa jadi ada orang yang dia beribadah, melakukan qiyam tarawih di waktu malam-malam Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari tarawihnya, dari qiyamnya, kecuali hanya tidak tidur saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan bahwa ada orang-orang yang nanti diberi kesempatan sebetulnya bertemu dengan Lailatul Qadar, tetapi ada orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalang dari kebaikan yang Allah berikan pada malam Lailatul Qadar, benar-benar dia terhalang dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu idza lam yughfar lahu fihi famata. Ada orang yang tidak diberikan ampunan di bulan Ramadan, maka orang-orang yang semacam ini celaka
sebab kalau dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kapan lagi dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan-peringatan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati dalam menjalankan Ramadan, agar kita menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ada orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, dia mendapatkan begitu banyak manfaat yang Allah Ta'ala berikan pada bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di dalamnya. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan bertemu dengan Ramadan dan bisa memaksimalkan Ramadan kita sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apa sebabnya? Ada orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, tetapi ada orang lain yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Apa yang menjadi sebab? Sebagian ulama mengatakan di antara sekian sebab yang sangat penting adalah persiapan ketika akan menghadapi bulan Ramadan. Persiapan kita ketika akan menghadapi bulan Ramadan sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan. Ikhwa fillah rahimakumullah, ada orang-orang wal iyadhu billah, ada sebagian orang yang ketika dia mengetahui Ramadan sebentar lagi akan tiba, tetapi dia tidak bisa mendapatkan getaran-getaran di dalam hatinya. Tidak ada perasaan yang istimewa di dalam hatinya. Tidak ada sentuhan di dalam hatinya ketika mendengarkan Ramadan akan tiba. Dia merasa Ramadan sebagai satu bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Dia tidak bisa membedakan antara batu dan mutiara. Dia tidak bisa membedakan antara keistimewaan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Ini adalah yang terjadi pada sebagian masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Tetapi ada yang lebih parah lagi barangkali. Ada sebagian orang yang ketika mendengarkan bahwa sebentar lagi Ramadan akan tiba, kemudian yang terbayang di dalam benaknya adalah beban-beban berat ibadah di bulan Ramadan. Yang dia bayangkan adalah bagaimana dia harus melaksanakan salat tarawih dengan jumlah rakaat yang tidak seperti biasanya dia lakukan. Barangkali dia membayangkan nanti di siang Ramadan dia akan berpuasa, harus menahan diri dari lapar, dari haus, dari hubungan suami istri dan seterusnya. Bayangan-bayangan ini menghinggap dalam dirinya dan dia merasakan ini beban yang sangat berat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perasaan semacam itu. Orang muslim yang hakiki, orang mukmin yang benar, orang mukmin yang sejati adalah orang yang ketika dia mendengarkan bahwa Ramadan akan sebentar lagi datang kepadanya, dia merasakan satu kegembiraan yang luar biasa. Bahkan dia ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dirinya kepada bulan Ramadan. Dan ini yang dilakukan oleh salafun as-salih. Salafun as-salih, ikhwatal iman rahimakumullah, mereka begitu bergembira dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh hari sebelum Ramadan itu datang agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Fadl ibn Ma'la menyebutkan dalam satu riwayat bahwa kanu yad'un Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 ashhur, 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yuballighahum Ramadan, agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Bayangkan bagaimana perasaan mereka untuk bisa masuk ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah, mereka meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesempatan kembali menikmati Ramadan. Itu yang mereka rasakan dan itu yang mereka lakukan, ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara doa mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, disebutkan di antara doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku kepada bulan Ramadan. Antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amal ibadahku di bulan Ramadan. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah selayaknya kita juga meminta hal yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan kembali untuk bersua dengan Ramadan, menikmati indahnya Ramadan, mendapatkan berbagai kebaikan di bulan Ramadan, dan kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung membawa berbagai hadiah Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan dari sekarang untuk menghadapi bulan Ramadan? Ini sangat penting agar kita bisa maksimal nanti menghadapi bulan Ramadan. Di antara sekian banyak persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, ikhwatal iman rahimakumullah, yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak bertaubat dari sekarang, meminta ampunan kepada Allah, kembali kepada Allah, membersihkan diri kita, menghapuskan noda-noda maksiat yang melekat pada diri kita, sebab kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghampiri Allah, kita akan melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sadar betul sebagai manusia kita banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap manusia dia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan yang terbaik di antara mereka adalah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, membersihkan dirinya dari noda-noda dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kita sadar bahwa kita banyak melakukan dosa. Lisan kita banyak membicarakan hal-hal yang tidak baik. Mata kita melihat hal-hal yang haram. Telinga kita mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kita barangkali sering dipenuhi oleh perasaan-perasaan yang tidak baik, suudzon, dengki, dan kesombongan, serta penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak mungkin kita menghadap kepada Allah dengan kondisi yang penuh dengan kotoran noda dosa semacam ini. Tidak mungkin kita akan menghadap kepada Allah dalam kondisi kita masih berlumur dengan maksiat. Kita harus cepat-cepat membersihkan diri kita kepada Allah agar kita ringan dalam melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, satu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang zahid, wara, alim, pernah dia didatangi oleh seseorang yang datang kepadanya. Dia mengadukan kondisinya, "Wahai Imam, aku pernah menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa melakukan qiyamul lail. Aku sudah siapkan air untuk wudu'ku di malam hari, tetapi pada saatnya aku tidak bisa melakukannya." Dia tertidur lelap, tidak bisa melakukan qiyamul lail. Dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Apa sebabnya? Kenapa aku tidak bisa melakukan qiyamul lail padahal aku sudah mempersiapkan diri untuknya?" Apa jawaban dari Al-Imam Hasan Al-Basri? Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Qayyadatka dzunubuk." Yang membuat engkau terbelenggu, terikat adalah dosa-dosamu. Engkau dibelenggu oleh dosa-dosamu, engkau diikat oleh dosa-dosamu, sehingga tidak bisa melakukan amal-amal kebaikan dan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini pengaruh dari dosa dan maksiat kita. Kalau kita masih banyak melakukan dosa dan maksiat, kita akan sulit untuk menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Ada beban yang sangat berat bagi kita.
kita akan dibuat malas oleh dosa dan maksiat tersebut. Kita akan menjadi terbebani, tidak bisa cekatan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Ibnu Abbas rahimahullah, Ibnu Abbas mengatakan dalam satu perkataan yang sangat indah, beliau mengatakan, inna lil hasanah dayaan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil badani. Kata beliau, amal-amal kebaikan akan mendatangkan, akan membuat wajah seseorang menjadi cerah, ceria, hatinya menjadi bercahaya, tubuhnya memiliki kekuatan, wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan orang-orang di sekitarnya cinta kepada orang-orang yang melaksanakan ketaatan semacam itu. Ini dampak dari sebuah amal saleh. Tetapi kata beliau, inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Tetapi sebaliknya, dosa dan maksiat akan membuat pelakunya wajahnya menjadi kusam. Wa dhulmatan fil qalb, ada gelap di dalam hatinya. Wa wahnan fil badan, badannya, tubuhnya menjadi lemah, tidak mampu dia untuk melakukan amal-amal besar, ketaatan-ketaatan yang besar, karena ada beban berat yang ada di dalam pundaknya. Ini ikhwatal iman rahimakumullah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita berada dalam kondisi bersih, dan kalau kita sudah dalam kondisi bersih, kita siap untuk melakukan amal-amal ketaatan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh perasaan ringan, dan kita merasakan betul lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kalau kita ingin menghadapi bulan Ramadan, maka yang harus kita persiapkan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah bagaimana kita melakukan islah al-ilaqah ma'al akharin. Kita memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan masyarakat di sekitar kita. Barangkali kita pernah melakukan satu hal yang tidak disukai oleh mereka. Barangkali kita pernah melakukan tindakan aniaya dan kezaliman kepada mereka. Barangkali kita pernah memendam kebencian dan permusuhan dengan mereka. Ini adalah sesuatu yang juga akan menghalangi turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam bulan Ramadan kita sering mendengar hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Demikian pula dengan orang yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih, ibadah di malam hari, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ampunan Allah, maghfirah Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berpuasa, kepada mereka yang tarawih, kepada mereka yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Allah melimpahkan kepada mereka ampunannya. Tetapi ikhwatal iman, manakala kita memendam permusuhan, memendam kebencian, kedengkian dengan orang-orang di sekitar kita, itu bisa menjadi sebab bagi terhalangnya turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di satu sisi ada orang yang ahli ibadah, tetapi di sisi yang lain manakala hubungannya dengan manusia tidak baik, itu bisa menghalangi bagi turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sejumlah hadis kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban. Barangkali kita mendengar berbagai riwayat tentang nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Banyak riwayat di dalamnya yang dhaif dan maudhu'. Tetapi ada satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di antara hadis yang disahihkan oleh beliau terkait dengan malam Lailatul Nisf min Sya'ban adalah hadis yang berbunyi, yattali'u Allahu ala khalqih Lailatan Nisf min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menatap kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqih. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada semua hambanya illa li musyrikin au musyahin, kecuali kepada dua orang, yaitu yang pertama yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah siap untuk memberikan ampunannya. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dua orang, yaitu yang pertama orang yang menyekutukan Allah, yang berdoa kepada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah, yang bersandar kepada selain Allah, musyrik. Ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, musyahin, yaitu yang hatinya dipenuhi oleh syahna, al-adawah, permusuhan, dendam, kebencian dengan orang-orang di sekitarnya, dengan hamba Allah yang lainnya. Orang yang semacam ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-wa'dil amin, orang yang paling jujur dalam menyampaikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, misalnya dalam riwayat terkait dengan fadilah hari Senin dan Kamis, tuftah abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pada hari Senin dan hari Kamis dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Fayughfar likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah. Jadi redaksinya hampir sama dengan yang tadi. Allah memberikan ampunan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, illa, kecuali kepada orang yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan, ada kebencian, ada kedengkian. Orang yang semacam ini disebutkan kepada mereka, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan buat dua orang ini sampai mereka rukun dan harmonis. Tangguhkan antara dua orang ini sampai mereka rukun dan harmonis. Tangguhkan ampunan buat mereka sampai mereka rukun dan harmonis. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat ikhwatal iman bahwa turunnya rahmat Allah, turunnya maghfirah Allah terkait dengan kondisi hati kita dengan saudara-saudara kita. Kalau kita masih memendam kebencian, permusuhan dengan saudara-saudara kita, kita khawatir ampunan Allah tidak turun kepada kita. Karena itu inilah saatnya bagi kita sekarang ini untuk cepat-cepat kita meminta maaf. Kalau kita dalam posisi sebagai orang yang melakukan kezaliman, cepat kita melakukan perbaikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Kita meminta maaf kepadanya, kita kembalikan hak-haknya, kita kembalikan kehormatannya dan seterusnya. Dan kalau kita dalam posisi sebagai orang yang dizalimi, kita juga siap untuk menerima maaf, menerima permintaan maaf dari orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab agama ini adalah agama rahmah. Agama ini adalah agama yang selalu mengajarkan cinta dan kasih kepada saudara-saudara seiman. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau ada orang yang hanya mementingkan ibadah tetapi hubungannya dengan sesama sangat buruk dan tidak baik. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin di satu sisi kita taat kepada Allah,
tetapi di sisi yang lain kita juga baik hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dengan ibu bapak kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan kalau kita bisa memperbaiki hubungan dengan mereka, Allah memberikan ampunannya kepada kita semuanya. Ini yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, di antara persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, yang ketiga, persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan adalah bagaimana kita menyiapkan dari sekarang niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik, tekad kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal-amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang kita siapkan, kita pasang niat-niat yang baik dalam hati kita. Apa yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan? Kita bisa niatkan dari sekarang, kita akan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan kalau perlu, kita pasang target-target kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dari sekarang kita lakukan. Apa yang menjadi target kita di bulan Ramadan ini? Barangkali Ramadan yang lalu sudah menjadi satu pengalaman bagi kita. Dan Ramadan ini kita jadikan sebagai satu ajang Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Kita ingin Ramadan ini lebih bagus. Karena itu perlu ada planning, perlu ada perencanaan, perlu ada target, perlu ada azam dan niat yang kuat dari kita. Apa yang ingin kita lakukan pada Ramadan ini? Misalnya kita melakukan atau menuliskan target kita. Kita ingin melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan ini selalu berjamaah di masjid. Misalnya kita pasang target bahwa pada Ramadan ini saya harus menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam Ramadan. Atau kalau kita ingin lebih, 2 kali, 3 kali sebagaimana yang dilakukan oleh salafun as-salih. Kita pasang target pada bulan Ramadan ini saya harus berinfak setiap hari kepada orang miskin, kepada orang-orang fuqara, memberikan makanan berbuka dan sebagainya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad ma yakunu fi Ramadan. Orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan. Baik. Ya, luar biasa. Nanti kita lanjutkan Ustadz, Khair. karena kita harus jeda untuk mengikuti adzan Isya, dan kita akan kembali mengikuti kajian bersama Ustadz Fauzi Faisal Bahrish dari Jakarta. Beliau adalah staf pusat konsultasi syariah di Jakarta. Kita membahas tema Marhaban ya Ramadan. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa untuk menyambut bulan yang sangat istimewa, tamu yang sangat istimewa, tentu kita harus mempunyai persiapan dan kesiapan agar kita bisa menggunakan, memanfaatkan momentum Ramadan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmah, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang tadi disampaikan. Salah satu persiapan yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensucikan diri kita agar kita bisa menghadap Allah, bisa menyambut Ramadan dalam keadaan bersih, sehingga kita tidak bermalas-malasan karena maksiat yang kita lakukan, sehingga kita tidak terlena dengan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua adalah islahul alaqah minal akhirin, memperbaiki hubungan dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga. Karena dengan begitu kita akan mampu bersama-sama, berpuasa bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan masyarakat, saling mengingatkan dan saling memotivasi. Dan yang ketiga adalah berniat, memberikan atau membuat niat-niat yang baik, target-target yang baik untuk bisa kita lakukan. Dan saya persilakan mitra muslim untuk bertanya, Anda yang saat ini hadir langsung di Masjid Al-Irsyad atau yang saat ini mendengarkan melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Mungkin dituntaskan beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh kita Ustadz menyambut bulan suci Ramadan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Jadi yang ketiga tadi, kita harus memasang niat yang baik, target-target yang baik untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebab niat yang baik dan tekad-tekad yang baik serta target-target kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Barangkali Ramadan memang dekat, tinggal beberapa hari lagi. Tetapi adakah jaminan bahwa kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa walaupun Ramadan itu dekat, kita akan bisa masuk ke bulan Ramadan. Tetapi yakinlah, dengan niat kita yang saleh, dengan niat kita yang baik, dengan target-target dan keinginan kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan berbagai amaliyah ibadah yang maksimal, hal itu tidak akan membuat kita kehilangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang melakukan niat baik, niat yang baik itu saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, niat dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Cuma kemudian di tengah perjalanan kematian sudah datang lebih dahulu. Dijemput oleh ajalnya, dia belum sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari sekarang kita niatkan hal-hal yang baik, kita lakukan penetapan, perencanaan dan target-target yang baik, semuanya itu tidak akan sia-sia. Allah akan mencatatkan pahalanya untuk kita semuanya. Dan kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk masuk ke bulan Ramadan, niat tadi insyaallah akan menjadikan sebagai sebab bagi kita untuk mendapatkan taufik dari Allah. Keinginan kita diketahui oleh Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Ramadan kita itu. Ini ikhwatal iman rahimakumullah yang kita butuhkan. Sebab orang yang sudah melakukan perencanaan yang baik tidak akan sia-sia perencanaannya selama itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, persiapan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita berusaha ikhwatal iman rahimakumullah untuk selalu menjadikan azam kita ini terjaga, tekad kita terjaga dengan baik. Kemudian kita juga berusaha untuk selalu berlatih. Di antara bentuk bahwa kita punya niat dan azam yang baik, kita jaga itu dengan latihan-latihan sebelum Ramadan, latihan-latihan ibadah. Sebab di bulan Ramadan kita akan melakukan banyak ibadah. Kita akan melakukan salat dengan bilangan rakaat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga akan berpuasa, kita akan memperbanyak tilawah Al-Qur'an, kita akan memperbanyak sedekah, kita akan memperbanyak zikir, doa dan sebagainya. Dibutuhkan latihan-latihan dari sekarang. At-tadrib, sebagaimana hal ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berpuasa di bulan Ramadan dan tidak ada puasa Rasulullah yang lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Menurut sebagian ulama, ini sebagai at-tamrin lahu, latihan bagi Rasulullah untuk menghadapi bulan Ramadan. Orang yang sudah terbiasa berpuasa, insya Allah ketika masuk bulan Ramadan, puasa itu akan dijalani dengan ringan buat dia, karena dia sudah terbiasa sebelumnya. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran dari sekarang dan dia memperbanyak tilawah Al-Qurannya, insya Allah ketika dia masuk ke bulan Ramadan, membaca Al-Quran adalah pekerjaan yang ringan buat dia, karena dia sudah terbiasa sebelumnya. Orang yang terbiasa berinfak sebelumnya, di bulan Ramadan dia akan makin banyak infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya. Jadi orang yang melakukan latihan-latihan sebelum
memasuki bulan Ramadan, insya Allah dia akan mudah melakukan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan. Perencanaan yang lainnya masih banyak, di antaranya kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan, membaca kitab-kitab, referensi tentang hukum-hukum puasa, hukum ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan. Juga kita harus berkumpul dengan orang-orang saleh yang memberikan motivasi bagi kita untuk bisa melaksanakan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan. Ini kira-kira ikhwatal iman rahimakumullah persiapan yang perlu kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan kekuatan, kemudahan bagi kita dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ikhwatal iman, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendalaman dan juga hal-hal yang barangkali masih penting untuk kita ketahui, kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Mitra Muslim yang saat ini hadir bisa langsung mengacungkan tangan untuk menanyakan hal-hal yang barangkali penting untuk kita ketahui, karena selama ini karena kita tidak tahu, kita salah melakukannya, salah cara dalam melakukannya. Seperti kita ketahui bahwa ibadah perlu ilmu, ibadah yang kita lakukan perlu tuntunan, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang saat ini di rumah Mitra Muslim Anda mendengarkan melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, bisa Anda sampaikan melalui telepon di 031 5624 555. Untuk yang ibu-ibu bisa nanti ditulis ke secari kertas dan bisa disampaikan melalui tulisan ya, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda seputar masalah Ramadan. Baik, saya persilahkan untuk pertanyaan berkaitan dengan masalah Ramadan, bisa langsung maju Pak ya. Untuk pertanyaannya, ya bisa langsung maju Pak, Mas Sufran. Sebutkan nama, dari mana, dan juga pertanyaannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Nama saya Nur Sailendra dari Surabaya, Pak. Ustadz, ini ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama tadi masalah kita mungkin ada pernah zolim kepada orang lain maupun sebaliknya, dan hubungan silaturahmi dengan saudara, kerabat maupun tetangga. Itu kan sekarang ini banyak media-media sosial gitu. Apa dengan itu juga bisa dengan BBM, dengan SMS, itu apa keutamaannya apa bagaimana gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berinfak itu apa yang utama, itu dengan menyerahkan melalui tangan kita sendiri atau melalui lembaga-lembaga amal gitu, kayak rumah zakat atau ya DSF atau yang lain-lainnya lah. Apa langsung tangan kita sendiri ke yang lebih utamanya gimana gitu Ya Ustadz. Baik, terima kasih ya, untuk itu aja dua pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab atau saya persilahkan mitra muslim yang lain untuk bertanya? Ya, barangkali langsung dijawab dahulu Ustaz untuk dua pertanyaan dari Pak Nur di Surabaya, dan yang di studio bisa langsung menyampaikan melalui telepon 0315624555. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita berusaha untuk memperbaiki hubungan atau meminta maaf kepada orang lewat berbagai media atau sarana yang sekarang sudah begitu canggih, ya, bisa lewat BBM, bisa lewat Facebook dan seterusnya. Ini semuanya sarana yang bisa kita pergunakan. Yang penting tujuannya tercapai. Tujuannya adalah kita memperbaiki hubungan. Kita meminta maaf. Kita ingin mengembalikan hubungan yang retak. Kita ingin menghilangkan adanya permusuhan, dendam dan seterusnya.
Kalau tidak dimungkinkan kita bertemu, ya, tidak dimungkinkan kita bertemu, bercakap-cakap langsung, tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan media-media yang tersedia di hadapan kita. Nah, itu yang kita lakukan. Minimal itu akan menjadikan hubungan kita menjadi lebih baik. Kalau tujuannya tercapai, maka sarana-sarana tadi bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tidak ada masalah, kita bisa mempergunakan media yang ada. Yang penting adalah intinya kita bisa memperbaiki hubungan dengan sesama. Ya, misalnya ada saudara kita yang tinggal jauh di luar kota, ya, di pulau yang lain. Kemudian kita berusaha untuk menyambung tali silaturahim lewat telepon atau lewat chatting dan seterusnya. Ternyata hal itu mendatangkan kebaikan, ada komunikasi yang baik, kemudian ada hubungan yang baik. Nah, itu insya Allah akan memberikan banyak kebaikan. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua Ustaz, tentang infak dengan tangan sendiri atau kita salurkan melalui lembaga-lembaga yang ada. Ya, berinfak dengan lewat tangan kita sendiri atau dengan lewat lembaga-lembaga yang ada. Dua-duanya sama-sama baik, tergantung kepada kondisinya. Ya, kita lihat kondisinya. Dari kondisi yang ada itu nanti kita akan melihat mana yang lebih baik. Ada saat-saat di mana dibutuhkan barangkali kecepatan kita, tidak perlu lewat lembaga, tetapi langsung, karena barangkali bisa jadi ada orang yang butuhnya ketika itu, dan kita yang tahu betul kebutuhannya, dan kebutuhannya mendesak. Ya, tidak perlu kita kemudian ke lembaga dulu, kemudian ini membutuhkan waktu yang lama. Tapi langsung kita berikan kepada orang tersebut, tetap dengan menjaga keikhlasan kita. Tetapi dalam sisi yang lain, dalam kondisi yang normal misalnya, kita lihat lembaga itu kadang-kadang lebih bagus. Malah secara umum lebih baik ketimbang kita memberikan secara personal. Karena biasanya lembaga itu, tetapi lembaga yang amanah. Lembaga yang amanah, yang bisa dipercaya. Dia akan melihat mana orang-orang yang harus diberikan bantuan. Dan bagaimana bentuk bantuannya kepada mereka. Biasanya lembaga-lembaga yang profesional, yang amanah, mereka sudah merancang. Tidak hanya sekedar memberikan, tetapi mereka memberikan dalam bentuk yang terbaik. Entah dengan memberikan kail, agar mereka terus bisa memanfaatkan kail tersebut, sehingga tidak meminta-minta selamanya menjadi orang yang meminta-minta, tapi memberikan sarana untuk bekerja dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan lewat lembaga. Jadi ada hal-hal yang bisa kita berikan secara personal lewat tangan kita, tapi di sisi yang lain ada yang lebih baik lewat lembaga. Jadi tergantung pada kondisi yang ada. Baik, itu untuk Pak Nur, dan juga kembali saya persilahkan, ada dua hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Faisal Bahrish. Kembali saya persilahkan mitra muslim yang saat ini hadir, silakan dengan Bapak siapa, dari mana, dan langsung ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwan Azhari dari Wiyung. Mas Arman. Arwan Azhari dari Arwan Wiyung. Ya. Iya. Ustadz, saya mau tanya. Saya pernah mendengar hadis bahwa bulan Ramadan ini pintu surga akan dibuka seluas-luasnya bagi orang yang beriman, dan menutup pintu neraka, dan setan-setan juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, selama bulan Ramadan banyak sekali umat muslim yang belak-belakan tidak berpuasa, bahkan di warung makan atau apa itu. Apakah itu dari pengaruh dari setan yang dibelenggu itu, ataukah memang dasar sifat manusia seperti itu? Baik. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari Mas Arwan di Wiyung. Tadi yang mau menambahkan silakan, dari Bapak siapa, disebutkan nama dan juga alamatnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siddiq dari Sememi, Surabaya Barat. Mau nanya, Ustaz, bagaimana orang yang berpuasa, dia aktivitasnya itu berjualan makanan siap saji. Nah, bagaimana puasa dia, dan apa hukumnya untuk jualan di siang hari itu? Terus yang kedua,
eh, bagaimana seorang perempuan yang telah melahirkan, apakah dia boleh membayar fidyah karena dia demi keselamatan bayi dan ibunya yang telah melahirkan? Terus berapa besar fidyah per harinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu, langsung dijawab oleh Ustaz Fauzi Faisal Bahrish. Yang pertama dari Pak Arwan di Wiyung tadi Ustaz. Kalau setan dibelenggu, tetapi masih banyak yang belum berpuasa begitu ya, atau barangkali banyak orang yang di bulan Ramadan justru tambah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibelenggu setannya atau barangkali dia jadi setan, Ustaz? Baik, silakan. Iya. Bismillah. Wasuffidatis syayatin. Setan itu dibelenggu. Ini informasi yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Nasnya juga jelas, tetapi dalam memaknai hadis ini para ulama berbeda-beda. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ini maksudnya yang diikat dan dibelenggu adalah induk-induknya setan. Jadi tokoh-tokohnya, sementara yang lainnya tidak. Ini sebagian ulama ada yang menafsirkan semacam itu. Ada pula yang mengatakan wasuffidatis syayatin, ini kiasan bahwa gerak dan ruang gerak setan itu dipersempit sehingga dia tidak bisa banyak mengganggu manusia, terutama orang-orang yang beriman. Jadi ruang geraknya dipersempit, bukan dibelenggu dalam pengertian yang letterlek, yang lahiriah, ya. Nah, ini pendapat para ulama. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya benar-benar diikat. Tetapi kenapa kemudian ada yang bermaksiat? Karena memang manusianya sudah dilatih sedemikian rupa sebelumnya sehingga walaupun ditinggal dia sudah bisa jalan sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini akhwafillah rahimakumullah, pengertian dan pemahaman yang diberikan oleh para ulama terkait dengan hadis tersebut. Jadi wasuffidatis syayatin, semacam itu. Ada orang yang berpuasa tetapi memang profesinya jualan nasi Ustaz dan buka warung di siang hari, karena barangkali kalau dia tidak buka tidak mempunyai pendapatan seperti biasanya. Ya. Yang pertama kita harus yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq wallah. Kalau kita bisa menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik buat kita. Itu yang harus tertanam dalam keyakinan kita. Jadi tidak boleh kemudian kita ragu dari mana rezeki kita, dari mana nanti kita makan dan seterusnya. Semuanya Allah yang akan mengatur untuk kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan hukum, bagaimana hukum dari orang yang berjualan makanan di siang hari, para ulama mengatakan kalau kita mengetahui bahwa kita berjualan dan apa yang kita jual itu, makanan yang kita jual itu dikonsumsi oleh orang-orang yang seharusnya dia berpuasa, tidak punya uzur untuk tidak berpuasa, maka orang yang makan itu dosa, kita yang menyediakan makanan itu juga ikut berdosa karena menjadi sarana, ya. Tetapi kalau kita menjualnya khusus kepada orang-orang yang memang musafir, dia punya uzur, atau orang-orang yang punya uzur lain tidak berpuasa, maka itu menjadi tidak berdosa. Jadi tergantung kepada siapa kita menjual makanan tersebut. Tapi sulit juga untuk membedakan mana yang musafir dan yang tidak, Ustaz. Wallahu alam, triknya dipelajari sendiri. Baik, mudah-mudahan dengan kita yakin bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan dengan kita menutup warung kita, oleh Allah rizki yang sudah kita dapatkan akan menjadi barokah, Pak. Atau kalau kita tetap membuka dan rizkinya oleh Allah tidak dibarokahkan. Alhamdulillah, Ustaz, ya. Rizki kita tidak menjadi barokah karena kita memberi ruang kepada orang untuk tidak berpuasa. Berikutnya tentang berpuasa, tidak berpuasa karena melahirkan, dan juga terkait dengan itu barangkali juga karena menyusui, Ustadz. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana jika orang yang berpuasa ketika bulan puasa dia menyusui di bulan Ramadan, kemudian di bulan berikutnya hamil lagi dan menyusui pas ketika bulan Ramadan,
sampai 3 tahun bulan Ramadan waktunya sama begitu Ustaz. Ini sampai 3 kali menyusui sama-sama di bulan Ramadan, tidak bisa berpuasa Ramadan selama 3 kali. Ini bagaimana cara membayar fidyahnya? Apakah cukup dengan fidyah atau seperti apa? Sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Silakan. Bagi orang yang menyusui, wanita-wanita yang menyusui dan melahirkan dalam kondisi yang normal, dia bisa menjaga jaraknya gitu ya, dan dia bisa mengganti dengan baik, maka kondisinya tergantung pada sebab kenapa wanita tersebut tidak puasa. Memang ada ikhtilaf yang sangat banyak di sini. Ikhtilafnya luar biasa ya, banyak sekali pendapat-pendapat di antara para ulama. Tetapi kita bisa mengambil salah satunya yang mengatakan bahwa orang yang tidak berpuasa atau wanita yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui, kalau dia tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan kondisi dirinya, sebetulnya bayinya nggak ada masalah. Cuma dirinya yang tidak kuat karena banyak menyusui misalnya. Atau ketika hamil sering muntah-muntah sehingga payah betul. Ini kan kondisi dirinya. Maka dikiaskan dengan orang yang sedang sakit. Ya. Orang yang sakit dia harus mengganti tanpa harus membayar fidyah. Nah, ini kiasnya semacam itu. Tetapi orang yang sebetulnya kuat dia, cuma kasihan dengan anaknya. Kalau dia tidak puasa, susunya barangkali sedikit. Nah, berarti ada faktor lain di luar dirinya. Orang yang semacam ini, selain dia mengganti, dia bayar fidyah. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama, semacam itu. Tetapi bagi kasus yang kedua tadi, wanita-wanita yang subur, Ramadan ini dia hamil, ya, kemudian Ramadan berikutnya dia melahirkan, Ramadan berikutnya hamil lagi, menyusui dan terus begitu, termasuk wanita subur misalnya. Menurut pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau memberikan pendapat yang memudahkan. Bagi orang-orang, wanita-wanita yang subur semacam ini, Allah memberikan keringanan, yaitu cukup bagi dia untuk membayar fidyah saja. Tidak perlu diganti puasanya. Dikiaskan dengan orang yang tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa karena kondisinya. Gitu. Ya. Sebab kalau ditumpuk terus, kasihan dia. Ya, sehingga Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan cukup bagi orang atau wanita-wanita yang subur untuk membayarkan fidyah, yaitu 1 sa' setiap hari yang dia tidak berpuasa. Ya. Baik, jelas untuk pertanyaan Pak Swidik dan juga titipan pertanyaan dari ibu-ibu. Kembali saya persilakan mitra muslim yang hadir langsung di Masjid Al-Irsyad atau yang saat ini di rumah mendengarkan di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, mitra muslim. Anda bisa menyampaikan melalui telepon di 031 5624555. Dipersilakan untuk bapaknya, pertanyaan disampaikan, sebutkan nama dan juga alamatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan dari Surabaya Timur. Yang ingin saya tanyakan, ketika seseorang sudah masuk masa balik, maka dia terkena hukum puasa, wajib puasa, Pak ya. Nah, ketika kita sudah terkena hukum wajib puasa, ya namanya orang awal puasa kan sering banyak bolongnya, Pak. Sampai mungkin masa jahiliyahnya sudah lewat, bagaimana mengqadha atau mengganti puasa-puasa yang terlewatkan, dan mungkin jumlahnya kita nggak bisa menghitung gitu. Ya, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalkan 10 tahun Mbak ya tanpa berpuasa, apakah kita mau mengganti 300 hari begitu Ustaz? Baik, sebelum dijawab mungkin masih ada lagi dari mitra muslim supaya tidak yang mau bertanya langsung. Baik, silakan, ada Bapak agak maju. Bisa maju Pak. Disampaikan nama, alamat, dan yang di rumah mitra muslim
Saya juga mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon di 031 5624 555. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin dari Kudus, Jawa Tengah. Pertanyaannya langsung saja. Untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan memang banyak sekali. Tapi yang saya pengen tanyakan ini bagaimana agar cara kita ibadah tidak hanya di awal-awal Ramadan saja. Dalam arti terkadang banyak masyarakat itu semangatnya puasa itu awal-awal saja gitu. Yang mana terawihnya dulunya 15 soft sekarang tambah maju menjadi 10 soft atau gimana? Lah bagaimana kiat-kiat atau trik-trik cara untuk bisa meraih semakin hari Ramadan kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, agar tidak supaya yang awal-awal saja. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu budaya kita ya yang kurang baik, kalau katanya di Makkah Ustadz, semakin tanggal tua semakin semakin masuk ke hari-hari 20, 21 dan seterusnya tambah ramai Ustadz. Tambah berjibun orang untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram, tetapi kalau di sini semakin lama puasa semakin maju softnya begitu ya. Baik, kita jawab dahulu sebelum saya buka kembali pertanyaan. Tadi pertanyaan dari Bapak Hasan di Surabaya. Kalau lama begitu, tidak sadar bahwa ini wajib berpuasa barangkali ya, atau karena memang sengaja tidak berpuasa 10 tahun, 20 tahun lalu kemudian bertaubat, apakah seluruhnya harus mengganti? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang tidak berpuasa atau sengaja membatalkan puasanya tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur, maka orang yang semacam ini tidak bisa mengganti puasa selamanya. Sebab yang disebutkan boleh mengganti fa'iddatun min ayyamin ukhar bagi kondisi-kondisi tertentu yang memang uzurnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang tidak punya uzur tidak bisa mengganti selamanya. Tetapi jumhur ulama mengatakan betul bahwa orang itu berdosa karena tanpa uzur dia membatalkan puasanya. Dia berdosa dan dia harus bertaubat dari dosanya. Selain dia meminta ampunan kepada Allah, dia juga tetap harus menggantinya. Tetap harus mengganti puasanya. Ini pendapat jumhur ulama. Diperhitungkan saja misalnya tahun-tahun yang lalu berapa hari diprediksi, kemudian dia berusaha untuk berpuasa sesuai dengan perkiraannya. Lalu dia tambah dengan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan puasa sunnah itu bisa menambal kekurangan dari puasa-puasa wajib yang dulu pernah dia tinggalkan. Nah ini cara kita untuk memperbaiki diri kita dan menutupi kekurangan-kekurangan dari puasa-puasa kita pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, berikutnya tadi supaya semangat kita tetap terjaga Ustaz ya. Tidak semakin hari semakin melempem. Ya. Bismillah. Yang pertama, ikhwafillah rahimakumullah, memang ini fenomena yang menyedihkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Ya. Semangatnya di awal, tapi di pertengahan, di akhir sudah mulai meredup, gitu ya. Nah, pertama ilajnya, cara kita untuk mengobati penyakit ini adalah banyak membaca, belajar. Sebab yang membuat kita istiqamah di jalan Allah, bahkan lebih giat lagi untuk melaksanakan amal-amal ibadah, karena pemahaman kita terhadap amal ibadah tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu banyak orang yang terkena syubhat. Tetapi kata Allah, warasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dia punya ilmu, dia tidak akan mudah tergoyang. Karena dia punya fondasi yang kuat. Nah, karena itu fondasinya harus kita perkuat.
ilmu harus kita miliki, pemahaman harus kita perkuat, kita baca. Ternyata salafun as-saleh misalnya justru menguatkan ibadah ketika akan menutup Ramadan. Ramadan akan berakhir, mereka lebih hebat lagi dalam beribadah. Dan ternyata kunci-kunci utamanya justru di akhir-akhir Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana idza dakhala al-ashra, Rasulullah kalau sudah masuk kepada 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarah. Dia ikat kuat sarungnya, menunjukkan beliau tidak lagi punya keinginan untuk hubungan dengan istrinya, ya, punya tekad untuk ibadah, fokus total kepada Allah. Wa ahyal lail, menghidupkan semalam suntuk untuk ibadah kepada Allah. Wa aikadha ahlah. Jadi kalau kita baca-baca, kita tambah faham, dan insya Allah itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk lebih giat lagi dalam beramal. Nah, ini kuncinya adalah pada pemahaman. Jadi ibadah akan berbeda antara orang yang ibadahnya tanpa pengetahuan dan orang yang beribadah dengan landasan pengetahuan. Insya Allah dia lebih istiqamah karena ada ilmu yang mendorong dia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dari awal dia laksanakan ibadah itu dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amal hasanat yang kita lakukan. Buah dari amal yang diterima oleh Allah adalah taufik untuk melakukan amal ibadah yang lainnya. Ya. Jadi kalau Allah menerima amal ibadah kita di Ramadan yang pertama, kedua, ketiga, insya Allah taufik Allah lebih kuat lagi kepada kita, sehingga kita lebih semangat lagi untuk menghabiskan, menutup Ramadan dengan baik. Tapi kalau dari awal dilakukan dengan asal saja, yang penting selesai, yang penting gugur kewajiban, yang semacam ini tidak akan banyak membantu. Ya, mudah-mudahan kita lakukan dengan baik sehingga ada buah. Buahnya adalah taufik untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan dengan kita mengaji bersama di malam hari ini bersama Ustaz Faisal Bahrish, nanti juga mitra muslim yang saat ini mendengarkan melalui 93,8 FM semakin masuk di 10 hari terakhir semakin semangat untuk mengisi masjid Ustaz ya. Tidak hanya semangat untuk mengisi pasar Ustaz. Baik, sebelum saya persilakan kembali untuk mitra muslim menyampaikan pertanyaan, masih ada sisa waktu sedikit untuk satu pertanyaan lagi barangkali nanti. Saya umumkan bagi Anda mitra muslim rekaman kajian ini, kajian kita saat ini, serta juga kajian-kajian rutin bulanan di Masjid Al-Irsyad Surabaya sebelumnya bisa Anda dapatkan di website Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan mengklik www.masjidalirsyadsurabaya.com. Sekali lagi www.masjidalirsyadsurabaya.com, www.masjidalirsyadsurabaya.com. Bisa Anda akses melalui website Masjid Al-Irsyad Surabaya, atau Anda juga bisa mendapatkan rekaman kajian berupa kaset DVD. Dengan caranya Anda bisa menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya. Anda bisa mengunjungi kantor Masjid Takmir Masjid Yayasan Perguruan Tinggi Al-Irsyad Surabaya di Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Mitra muslim yang saat ini mendengarkan di 93,8, Anda caranya untuk Anda bisa mendapatkan kaset DVD dari kajian-kajian bulanan Masjid Al-Irsyad Surabaya, bisa Anda hubungi kantor Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan menjadi salah satu donaturnya. Atau kalau kesulitan, Anda bisa menghubungi Suara Muslim Surabaya, lebih mudah ya. Dan juga saya mengajak Anda untuk menghadiri kajian umum bulanan Masjid Al-Irsyad Surabaya bulan Juli mendatang dengan tema Fikih Puasa dengan pembicara Ustadz Agung Cahyadi LCMA yang akan kita laksanakan. Bisa Anda catat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 setelah sholat maghrib sampai selesai di Masjid Al-Irsyad Surabaya, Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya, dan juga disediakan tempat untuk wanita, untuk perempuan. Atau Anda juga bisa mendengarkan melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya.
Saya persilakan satu pertanyaan lagi untuk Mitra Muslim barangkali sebelum nanti kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Ustadz Fauzi Faisal Baharish, atau mungkin langsung kesimpulan dari beberapa yang tadi disampaikan. Satu lagi Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Jamaah Al-Irsyad sini sendiri. Yang saya tanyakan ini khusus terutama untuk perempuan, Pak, yang setiap bulannya itu mesti punya halangan, yaitu kedatangan tamunya. Yang dengan hal ini, apa ini wajib diganti sholatnya atau bayar fidyah, atau yang pernah saya dengar itu merupakan dispensasi dari Allah, itu nggak wajib bayar dan nggak wajib menggantikan sholatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sholat Pak ya, untuk sholat. Baik, berkaitan dengan sholat. Wanita yang punya halangan. Iya. Maksud saya setiap wanita akan punya halangan yang kedatangan tamunya itu. Terima kasih. Ini kaitannya dengan sholat Ustadz, tapi juga mungkin dijelaskan nanti, barangkali ada untuk ibu-ibu merasa ragu, khawatir takut tidak mendapatkan fadilah Ramadan. Tamunya datang di malam di hari-hari 10 bulan Ramadan, apa yang bisa dilakukan? Barangkali disampaikan juga Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaitan dengan wanita yang berhalangan, kalau dengan sholat yang tidak dia lakukan karena halangan tadi, maka tidak ada qadha. Ya, buat sholatnya tidak ada qadha. Yang diqadha itu hanya puasanya. Puasa yang ditinggalkan itulah yang diqadha saja. Ya. Jadi ini jelas. Kemudian bagaimana cara wanita mendapatkan keutamaan dengan kondisi yang semacam itu? Dia bisa melaksanakan berbagai aktivitas yang lain. Karena itu diantaranya tadi kita sebutkan niat, insya Allah itu akan membantu. Kalau dari sekarang kita niat, punya target yang baik, tiba-tiba ada halangan semacam itu, Allah akan berikan pahalanya walaupun kita tidak bisa melakukannya. Kita masih ingat misalnya satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil madinati larijalan." Ya, ada orang-orang yang tidak bisa ikut berperang bersama kalian. Rasulullah bicara dengan pasukan yang ketika itu dalam perjalanan perang. Ada orang di Madinah yang tidak ikut perang bersama kalian. Ya. Illa kan masirtum, ya, tidaklah kalian melewati satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati satu lembah, illa kanu ma'akum. Mereka itu sebetulnya bersama dengan kalian, walaupun fisiknya tidak bersama dengan kalian. Ya, dalam riwayat yang lain, pahalanya sama seperti kalian. Maknanya apa? Sebetulnya mereka sudah berniat, mereka sudah merencanakan, tapi ada halangan. Halangannya adalah sakit misalnya. Sama seperti yang tadi, ada halangan yang tidak bisa ditahan atau dikendalikan. Nah ini semuanya insya Allah akan diberikan apresiasinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat-niat dan target-target dari awal. Dan bisa kita lakukan juga buat wanita-wanita yang semacam itu, dia bisa zikir, ya, dia bisa doa, dan itu tidak dilarang. Ya, boleh dia lakukan itu di bulan Ramadan. Itu insya Allah akan menjadi amal-amal kebaikan buat dia. Baik, cukup barangkali dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Mitra Muslim yang hadir langsung di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Mungkin terakhir Ustadz sebelum kita tutup untuk kesimpulan serta juga himbauan kepada Mitra Muslim yang hadir saat ini atau yang Anda saat ini mendengarkan di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Silakan Ustadz. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi dari uraian yang dari awal kita bahas tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Ramadan, maka persiapan kita juga harus maksimal dari sekarang. Kita persiapkan diri kita, kita bertaubat kepada Allah, kita perbaiki hubungan dengan sesama, kita pasang niat dengan baik, kita banyak latih diri kita dengan amal-amal ibadah, kita baca buku-buku dan pengetahuan yang bisa menjadi bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti ketika datang Ramadan itu dan kita diberikan kesempatan oleh Allah, Allah
Subhanahu wa taala akan melihat amal-amal terbaik dari kita semuanya. Dalam satu potongan hadis ketika bicara tentang Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'arullaha min anfusikum khaira." Tunjukkan kepada Allah amal-amal terbaik yang bisa kalian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ustadz Fauzi Faisal Bahrish dari Jakarta. Beliau adalah staf pusat konsultasi syariah di Jakarta. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan akan memberi kita pemahaman, memberi kita bekal untuk kita bersama-sama menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tamu istimewa, bulan yang sangat istimewa. Insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan juga ibu-ibu di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Saya juga mengajak jangan lupa nanti pada tanggal 5 Juli 2013 pada hari Jumat kita akan bersama-sama mengkaji fikih puasa bersama Ustadz Agung Cahyadi LCMA. Kajian kita pada kesempatan kali ini bisa Anda dapatkan, bisa Anda mendapatkan rekamannya melalui website Masjid Al-Irsyad Surabaya. Anda bisa mengunjungi di www.masjidalirsyadsurabaya.com, www.masjidalirsyadsurabaya.com, atau bisa Anda dapatkan DVD-nya. Caranya dengan Bapak Ibu menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya. Caranya datang ke kantor Masjid Al-Irsyad Surabaya. Dan untuk mitra muslim yang saat ini mendengarkan di radio, Anda bisa telepon langsung ke masjid ini atau bisa menyampaikan melalui Suara Muslim Surabaya. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Akhirnya saya Zubaid Harfi langsung dari Masjid Al-Irsyad Surabaya. Kita kembali ke studio bersama Muhammad Nasir.